Minasan. Setelah berhasil membawa Antares ke pulau yang dialiri mana, Jinwoo bersama dengan seluruh pasukannya bersiap untuk bertarung. Antares segera bertransformasi menjadi naga merah raksasa untuk menyerang Jinwoo yang menunggangi Kaisel. Namun, serangan nafas apinya berhasil digagalkan oleh Belion. Dengan sigap, para pasukan bayangan bekerja sama untuk melumpuhkan Antares. Tapi, tidak lama berselang, naga Antares lalu bangkit dan mengeluarkan teriakan Dragon Sphere yang mengakibatkan seluruh pasukan bayangan tidak bisa bergerak. Kali ini, Jinwoo melesat dengan sangat cepat untuk menebas tubuh naga Antares menggunakan Dagger Chemist. Rupanya, serangan itu tidak mampu untuk menggoresnya. Mengetahui jika Antares merupakan musuh yang memiliki ketahanan fisik dan serangan yang luar biasa, Jinwoo pun mengumpulkan seluruh kekuatan kegelapan. Dari balik bayangan hitam, Jinwoo berubah menjadi kesatria hitam berukuran raksasa. Apakah setelah bertransformasi, Jinwoo bisa mengalahkan Antares, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pertarungan antara kesatria hitam melawan naga merah berlangsung sengit. Naga Antares mencoba menyerang Jinwoo menggunakan cakarnya, namun Jinwoo berhasil menahannya dan melakukan serangan balasan. Dan sebuah pukulan berhasil mengenai wajah naga Antares, Minasan. Setelah menerima pukulan, naga Antares mencoba untuk mengoyak tubuh Jinwoo menggunakan taringnya. Dengan sangat kuat, naga Antares menghempaskan tubuh kesatria hitam hingga membuatnya terjatuh menimpa kastil yang telah dibangun oleh Beru. Ketika mencoba untuk bangkit, naga Antares mengeluarkan sihir Breath of Destruction. Semburan nafas api yang sangat dahsyat berhasil mengenai lengan kanan kesatria hitam. Meskipun telah kehilangan satu lengannya, kesatria hitam segera berlari untuk menghentikan serangan Breath of Destruction dari naga Antares menggunakan pedang Black Sword-nya. Hanya dengan satu tangan, kesatria hitam berhasil melukainya. Naga Antares lalu menggunakan ekornya untuk menghantam tubuh kesatria hitam. Lantas, kesatria hitam harus terhempas jauh ke belakang. Naga Antares lalu terbang ke atas langit. Ia bersiap-siap mengeluarkan sihir bola api yang berada di sekitar tubuhnya. Dan serangan beruntun Breath of Destruction langsung menghancurkan area di sekitar pulau. Tetapi di balik kepulan asap, kesatria hitam melemparkan sebuah Black Sword hingga melukai sayap kiri naga Antares. Rupanya, kesatria hitam mengeluarkan 6 bilah Black Sword. Dengan cepat, 6 bilah Black Sword melesat menyerang Antares. Tentu saja, Antares tidak tinggal diam. Dari atas langit, naga Antares mengeluarkan sihir Breath of Destruction untuk melawan serangan Black Sword milik Jinwoo. Kita pun diperlihatkan benturan energi sihir mereka yang mengakibatkan pulau dan laut berguncang. Beberapa saat kemudian, di balik kepulan asap, tubuh kesatria hitam sudah meleleh akibat terkena semburan nafas api. Perlahan-lahan, Jinwoo pun keluar dari tubuh kesatria hitam. Ia tampak lelah karena staminanya sangat banyak terkuras akibat mempertahankan kekuatan yang besar dengan wujud kesatria hitam. Antares yang mendominasi pertarungan juga telah kembali ke wujud manusianya. Antares memberikan penawaran terakhir, apakah Jinwoo tidak ingin bergabung dengannya? Perlahan-lahan, tubuh Jinwoo diselimuti oleh armor kegelapan. Dengan tatapan tajam, Jinwoo menolak untuk bekerja sama dengan seekor monster. Antares lantas tertawa dan memaki Jinwoo bodoh. Ia juga mengeluarkan pedangnya dari kepulan api di tangannya. Mereka berdua akan melanjutkan pertarungan yang menentukan nasib dunia. Dengan cepat, mereka melesat untuk saling menyerang. Tebasan pedang Antares berhasil ditahan Jinwoo dengan senjata Dagger Chemist. Antares terus-menerus menyerang Jinwoo menggunakan pedangnya sambil berkata bahwa Monarch of Transfiguration bersama Army of Distraction, pada akhirnya Jinwoo tidak akan bisa melindungi apapun.
Meskipun Jinwoo adalah King of the Dead, namun sebagai seorang manusia, pasti akan merasakan ketakutan akan kematian. Antares lalu mengancam Jinwoo untuk merasakan api yang bahkan membakar kematian dan mengubahnya menjadi abu. Antares yang menyeringai menyeramkan menambahkan, tidak lama lagi semua yang Jinwoo coba lindungi hanya akan menjadi bayangan. Meskipun Jinwoo sudah merasakan kekuatan yang besar setelah membangkitkan kekuatan Ashburn. Bersamaan dengan itu, Jinwoo harus kehilangan satu daggernya ketika mencoba menahan serangan bertubi-tubi dari Antares. Tanpa ampun, Antares menusuk perut Jinwoo sambil menyebut jika dunia ini akan dibanjiri lautan teriakan dan penderitaan yang tiada akhir. Inilah yang dinamakan perang. Inilah suara Army of Destruction. Jinwoo lalu menendang tubuh Antares untuk menjaga jarak setelah terkena serangan itu. Ia pun mendarat di tanah dan mendengar ucapan Antares yang menyuruhnya untuk mendengarkan teriakan penderitaan manusia. Dan biarkan keputusasaan manusia menyebar ke seluruh dunia sampai membisukan semua orang. Antares yang berjalan menghampiri Jinwoo sembari menghunuskan pedangnya, lalu berkata bahwa Jinwoo akan menyesali keputusan yang telah ia ambil. Ketika Jinwoo sudah terdesak, ia justru menantang Antares dengan membalas ucapannya. Seharusnya Jinwoo lah yang berkata begitu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Jinwoo yang mengarahkan dagger kemisnya tepat di atas kepala Antares. Padahal dagger itu sebelumnya terhempas. Sesaat kemudian dagger tersebut melesat menyerang punggung Antares. Memanfaatkan situasi itu, Jinwoo pun melompat untuk menghindari tebasan dari Antares. Sayangnya, dagger kemis tidak mampu menembus armor King of Dragons. Antares pun tersenyum meremehkan serangan dadakan Jinwoo. Ia menganggap pertarungan mereka adalah hal yang lucu. Bagaimana mungkin pisau yang terbuat dari gigi naga bisa melukai King of Dragons? Pertarungan antara anak api di dalam kegelapan dan kegelapan lahir di dalam terang, namun sepertinya pertarungan mereka akan mendekati akhirnya. Mendengar itu, Jinwoo pun setuju karena ia bisa melihat ujung pertarungan mereka. Antares menanyakan, berarti Jinwoo sadar jika perlawanannya sia-sia. Ketika matahari mulai terbit, Jinwoo pun berlari untuk kembali melanjutkan pertarungan. Antares pun bersiap menerima serangan Jinwoo sambil berkata bahwa Army of Destruction tidak perlu menemukan tempat ini karena ia akan membakar semangat mereka dengan memenggal kepala Shadow Monarch yang bodoh. Jinwoo mengingatkan jika sinar matahari menutupi shadow-nya. Tiba-tiba Antares terkejut karena tubuhnya tidak bisa bergerak karena para komandan bayangannya menahan seluruh tubuh Antares. Mengetahui itu, Antares menjadi murka dan memaki Jinwoo bajingan. Ia mengancam akan memotong tubuh Shadow Monarch, kemudian akan menjadikan tubuhnya makanan dari Drake, serta akan memberikan kematian yang menyedihkan karena berusaha melawan King of the Dragons. Hingga saat-saat terakhir, Jinwoo yang tidak mempedulikan kata-kata Antares pun bersiap mengerahkan seluruh kekuatan ke daggernya untuk menebas Antares. Jinwoo digambarkan terlihat seperti sosok ayahnya serta Ashburn untuk menyelesaikan tugas mereka. Dalam sekejap, serangannya mampu menebas tubuh Antares hingga terbelah menjadi dua. Jinwoo penasaran apakah Antares bisa melihat kematiannya sendiri. Ternyata Jinwoo berhasil mengalahkan Antares menggunakan dagger milik ayahnya Minasan. Waduh, gokil! Tiba-tiba cahaya retakan dimensi muncul dari atas langit. Antares tidak pernah menyangka seharusnya mustahil ia dapat dikalahkan. Antares yakin ketika ia datang ke tempat itu, ia tidak melihat adanya satupun gate. Karena untuk menghubungkan dua dunia itu membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, bagaimana bisa Ruler's Army berada di tempat ini?
Kita pun diperlihatkan pasukan rulers yang mulai berdatangan dari celah dimensi hingga menutupi langit. Antares menanyakan apakah sebelumnya Jinwoo sudah merencanakan semua ini dari awal untuk bisa memanipulasi ruang dan waktu dengan cara membuat dua kekuatan yang sangat besar saling beradu, membawa pasukannya sendiri dari dunia lain ke tempat ini. Jadi, alasan Jinwoo menahan pasukan milik Antares dan alasan membawanya ke tempat itu bukan hanya untuk membuat pertarungan mereka tidak ada yang mengganggu, melainkan ia sudah merancang agar para rulers datang untuk menemui mereka. Tapi seharusnya Jinwoo tidak memiliki cara untuk bisa berbicara dengan rulers. Jinwoo menjawab, ada satu cara, yaitu menjadi wadah untuk rulers. Wadah yang bisa mereka pinjamkan sehingga kekuatan mereka masih ada di sini. Akhirnya, Antares mengerti bahwa Jinwoo menggunakan wadah untuk mempersiapkan gate ke tempat ini dan menemukan cara untuk bisa memenangkan peperangan ini. Walaupun Jinwoo harus kalah dalam pertarungan mereka, Antares lalu mengakui jika dirinya sudah kalah telak. Hal ini disebabkan karena ia hanya memperhatikan pertarungan mereka. Antares kemudian menuduh Jinwoo yang memerintahkan The Monarch of White Flames dan The Beast Monarch untuk bersemayam di dalam Shadow Monarch, serta mendapatkan informasi itu dari Monarch of White Flame. Jinwoo pun tersenyum dan menyebutkan jika Ashborn lah yang memberitahunya dan menitipkan salam pada Antares. Jinwoo mengatakan itu sambil mengacungkan jari tengahnya untuk memprovokasi Antares. Melihat sikap Jinwoo, Antares memakinya brengsek saking emosinya lalu bersiap menyerang Jinwoo. Namun para ruler dengan cepat memasukkan tombaknya dan menancapkannya di berbagai arah pada tubuh Antares. Antares pun mendongakkan kepalanya untuk melihat ke atas. Tepatnya, pemimpin rulers The Brightest Fragments of Luminosity yang datang menghampirinya. Sebelum kematiannya, Antares mengatakan bahwa dunia ini diselimuti oleh cahaya yang terang benderang dan kegelapan yang mencekam. Ternyata dari awal ia memang tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali, sehingga ia akan menunggu di dalam peristirahatan selamanya dan sebenarnya, bukan hanya di dalam ilusi yang mereka ciptakan. Sebelum benar-benar menghilang, Antares berkata bahwa dirinya akan menunggu Shadow Monarch di alam kehampaan. Sambil tersenyum, Jinwoo menjawab jika Antares tidak perlu khawatir karena sebentar lagi mereka akan bertemu di sana. Dan Antares pun tewas dengan tubuh yang hancur berkeping-keping. Kemudian, rulers The Brightest Fragment of Luminosity mulai mendekati Jinwoo. Ia mengatakan bahwa Jinwoo telah berhasil mengakhiri peperangan yang terjadi antara mereka. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jinwoo. Mendengar hal itu, Jinwoo mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah ini disebut sebagai menunjukkan rasa terima kasih dari ruler. Tapi, ia memiliki sebuah permintaan, sesuatu yang hanya dia yang bisa melakukannya. The Brightest Fragments of Luminosity menjawab, selama itu bisa dilakukan olehnya, maka ia akan membantunya. Dengan tekad yang kuat, Jinwoo meminta sekali lagi apakah ia bisa menggunakan Cup of Reincarnation untuk sekali saja. The Brightest Fragment of Luminosity memperjelas apakah Jinwoo ingin menanyakan kalau dirinya bisa menggunakan Cup of Reincarnation untuk memutarbalikkan waktu. Jinwoo lalu membenarkan hal itu. The Brightest Fragment of Luminosity menjelaskan bahkan jika Jinwoo bisa memutarbalikkan waktu menggunakan God's Gadget, makhluk tingkat tinggi tetap masih akan mengingat apa yang telah terjadi pada saat ini. Dan apakah Jinwoo tetap ingin melakukannya walaupun monark yang sudah mati pun akan hidup kembali dan bisa mengingat apa yang terjadi pada saat ini. Jinwoo lalu mengatakan bahwa itu benar. Ketika ruler sudah memutarbalikkan waktu, ia ingin mereka tidak mengirim siapapun ke bumi.
karena Jinwoo akan melawan para monark dan seluruh pasukannya sendirian di dalam celah dimensi waktu. The Brightest Fragment of Luminosity kemudian menanyakan, apakah Jinwoo memang bersedia berperang sendirian? Lalu, apa alasan Jinwoo mau melakukan hal itu? Padahal mereka sudah menggunakan Cup of Reincarnation berulang kali. Namun inilah hasil terbaik yang mereka dapatkan. Jinwoo pun menjelaskan alasannya, yaitu terlalu banyak orang yang tewas dan menjadi korban dalam peperangan ini. Jinwoo akan menghidupkan mereka kembali. The Brightest Fragment of Luminosity menyampaikan jika energi dari Cup of Reincarnation sedikit lagi akan habis. Jika Jinwoo gagal kali ini, maka ia tidak akan bisa untuk memutarbalikkan waktu lagi. Jika ia tidak melakukannya, maka ia bisa diingat sebagai pahlawan yang bisa menghentikan invasi dari monark. Dan ia akan selamanya dikenang. Akan tetapi, kalau Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation, maka tidak akan ada yang bisa mengingat pertarungan yang sudah Jinwoo lakukan selama ini. Jika Jinwoo kalah, maka fragmen akan menunggunya. Dan bahkan kalau ia bisa memenangkannya, tidak akan ada yang tahu tentang itu. Jadi, apakah Jinwoo masih ingin untuk memutarbalikkan waktu? Setelah mendengar penjelasan dari ruler, Jinwoo pun berpikir sejenak. Ia lalu tersenyum mengingat seluruh orang-orang yang sangat berharga baginya. Kita pun diperlihatkan ibu dan adiknya, Cha He-in, Woo Jin-chul, dan Jin-ho. Jinwoo lantas memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Mendengar ucapan dari Jinwoo, The Brightest Fragment of Luminosity menyadari bahwa Jinwoo ingin menyelamatkan seluruh dunia. Bukan sebagian dari dunia dengan tangannya sendiri, melainkan akan memikul beban itu sendirian dan mengingatkannya kepada pendahulunya, yaitu Ashburn. The Brightest Fragment of Luminosity pun akhirnya mewujudkan keinginan Jinwoo untuk kembali ke masa lalu dan berkata, semoga Jinwoo beruntung. Tetapi sebelum pergi, Jinwoo menanyakan apakah yang akan terjadi kepada Shadow Soldier yang belum ada di masa lalu. The Brightest Fragment of Luminosity kemudian menjelaskan bahwa mereka yang ada pada masa lalu akan tiada dan mereka yang tidak ada di masa lalu akan tetap hidup. Mendengar penjelasan itu, Jinwoo sedikit lega dan tersenyum. Jinwoo sekarang sudah siap untuk mengulang waktu. The Brightest Fragment of Luminosity lalu mengeluarkan Cup of Reincarnation sambil mendoakan Jinwoo agar bisa menyelamatkan seluruh dunia dengan keberanian yang ia miliki. Perlahan-lahan, Cup of Reincarnation mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan menyinari seluruh planet bumi. Sesuai ramalan dari Madame Selner, jika Jinwoo akan memikul beban yang sangat berat di pundaknya hanya seorang diri. Nah, minasan, apakah keputusan Jinwoo untuk mengulang waktu akan berhasil menyelamatkan seluruh dunia? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.